Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah data kita. Hari ini kita bakal ngebongkar satu fenomena ekonomi makro yang lagi panas-panasnya jadi sorotan. Pelemahan nilai tukar rupiah. Belakangan ini mata uang Garuda kita lagi tertekan banget. Dan pastinya di luar sana banyak banget kan simpang siur informasi. Ada yang panik luar biasa, tapi ada juga yang optimisnya tuh kayak kurang berdasar gitu. Nah, tujuan kita di sini bukan buat ikutan panik atau ngambil sisi politik manapun ya. Kita murni mau mendekode alasan-alasan kompleks di balik pelemahan ini secara holistik dan pastinya objektif. Kita bakal benar-benar lihat datanya, baca arah pasarnya, dan pahami gambaran besarnya sama-sama. Oke, mari kita selami langsung angkanya. 17.500. Ini jelas bukan cuma sekedar angka acak, ini adalah level historis baru yang baru aja ditembus oleh rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan pas angka ini tembus, wah perdebatan langsung panas banget di mana-mana. Pertanyaan besarnya kan, kok bisa sih kita sampai di titik ini? Terus apa taruhannya buat ekonomi kita? Buat benar-benar paham, kita harus mulai dengan ngebersihin beberapa kesalahpahaman yang udah terlanjur beredar luas di masyarakat. Sering banget kan kita dengar di media sosial ada yang bilang, santai aja, rupiah melemah itu justru bikin eksportir kita makin kaya. Nah, hati-hati. Ini tuh setengah kebenaran yang agak bahaya kalau ditelan mentah-mentah. Kenapa? Karena faktanya, kalau kita cek datanya, ekspor itu cuma nyumbang porsi yang super kecil buat pertumbuhan PDB kita, tepatnya di angka 0,90% aja. Di sisi lain, laju pertumbuhan impor kita jauh lebih tinggi, bahkan di atas 7%. Jadi narasi yang bilang pelemahan kurs ini nguntungin banyak orang, ya murni mitos. Keuntungan dari kurs ini literally cuma dinikmatin oleh segelintir pihak, sementara beban impornya mulai dari bahan baku industri sampai barang elektronik di rumah, pada akhirnya ya ditanggung sama kita-kita juga. Nah, biar kita nggak gampang kemakan narasi yang simpang siur, analisis kita hari ini udah disusun jadi 5 bagian yang rapi dan terstruktur. Pertama, kita bahas mitos versus fakta. Kedua, badai faktor eksternal. Ketiga, beban berat faktor domestik. Keempat, krisis kepercayaan pasar. Dan kelima, 3 solusi kunci. Semuanya objektif dan murni berbasis data. Kita mulai dari bagian pertama, mitos versus fakta rupiah. Sebelum kita bisa mikir jernih, kita harus nurulin dulu nih tensi kepanikannya. Banyak banget narasi liar yang nyamain kondisi kita sekarang sama krisis tahun 98. Tapi coba kita bandingkan data historisnya. Waktu krisis 98 dulu, yang bikin pasar hancur lebur itu adalah percepatannya. Bayangin, ada lonjakan tajam sampai 600% dalam waktu yang super singkat. Dari 2.400 langsung tembus ke 15.000 per dolar. Pasar langsung shock dan lumpuh. Kalau hari ini, yang lagi terjadi itu adalah kurva pelemahan yang bergerak merambat. Ini respon pasar yang bertahap alias gradual, bukan kolaps yang mendadak. Secara fundamental, situasi dan tingkat percepatannya benar-benar beda jauh. Paham soal ini tuh krusial banget, biar kita bisa nilai situasi secara rasional dan nggak panik berlebihan. Dengan fakta itu di tangan kita, ayo kita masuk ke lapisan pertama dari masalah ini. Badai faktor eksternal. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di panggung ekonomi global? Dunia kita sekarang emang lagi nggak baik-baik aja ya. Hampir semua mata uang global lagi rontok, dan rupiah kebetulan jadi salah satu yang lumayan parah kena dampaknya. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya ada di pergerakan arus modal global. Ketidakstabilan geopolitik, kayak konflik di Timur Tengah, itu bikin ketidakpastian yang luar biasa. Terus, di saat yang sama, suku bunga di Amerika Serikat sengaja ditahan di level yang tinggi banget. Logika pasarnya tuh simpel aja. Kalau Anda seorang investor yang pegang uang triliunan, ngapain ambil resiko nyimpen dana di negara berkembang yang lagi fluktuatif, kalau dolar Amerika bisa ngasih imbal hasil yang lebih gede dan jauh lebih aman? Ini namanya fenomena safe haven. Hal inilah yang memicu uang-uang raksasa ini keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dan balik kandang ke Amerika Serikat. Tapi badai dari luar itu ibaratnya cuma separuh cerita aja. Ini bawa kita ke bagian ketiga, beban berat faktor domestik. Pelemahan nilai tukar itu nggak pernah 100% murni salah satu pihak aja, kayak bank sentral doang gitu, nggak. Ini selalu soal kombinasi antara seberapa sehat anggaran pemerintah dan kebijakan moneternya. Nah, yang benar-benar narik perhatian dari situasi ini adalah seberapa jomplangnya data di kuartal pertama. Ekspor kita itu cuma jalan merangkak di angka 0,34%, tapi impor kita melonjak drastis sampai 10,05%. Kebayangkan logikanya, kalau kita lebih banyak ngimpor barang dari luar, kita otomatis butuh jauh lebih banyak dolar buat bayar. Mengingat harga dolarnya sendiri lagi mahal-mahalnya, beban buat beli dolar ini jadi berlipat ganda, dan akhirnya makin nekan nilai rupiah kita ke bawah.
Tekanan itu makin terang benderang kalau kita bedah postur anggaran negara atau APBN kita. Secara objektif, pendapatan negara tuh sebenarnya tumbuh lumayan oke, naik 10,5% dan nyentuh 574,9 triliun rupiah. Tapi masalah utamanya ada di sisi pengeluaran. Total belanja pemerintah itu melesat eksponensial banget, naik 31,4%, nyentuh angka fantastis 815 triliun rupiah. Dan dari angka raksasa itu, 610 triliunnya murni dipakai buat belanja pemerintah pusat. Pertumbuhan belanja yang lari kencang ninggalin pendapatan, ini akhirnya bikin defisit di kuartal pertama sebesar 240 triliun rupiah. Memang secara rasio defisit ini mungkin masih diklaim aman, tapi di tengah kondisi global yang lagi gonjang-ganjing, investor ngelihat ini sebagai sinyal kerentanan yang serius. Terus kamu mungkin mikir, uang belanja segede itu larinya kemana sih? Nah, salah satu penyedot dana terbesarnya ada di subsidi. Belanja subsidi energi kita meroket gila-gilaan sampai 266%, menembus 118 triliun rupiah. Pemerintah emang secara sadar ngambil langkah ini buat nahan inflasi dan jaga daya beli kita-kita ini di tengah harga minyak dunia yang lagi naik. Secara domestik, dompet kita emang selamat dari harga BBM yang gila-gilaan. Tapi sebagai gantinya, kebutuhan uang tunai negara yang super masif ini ngasih tekanan yang luar biasa berat ke fiskal kita, yang ujung-ujungnya ikut menyeret turun nilai tukar rupiah. Ekonomi itu emang selalu soal trade-off, pilihan antara sebab dan akibat. Hukum sebab akibat tadi bawa kita masuk ke lapisan psikologisnya. Bagian keempat, krisis kepercayaan pasar. Disinilah deretan angka-angka keras tadi berbenturan sama ekspektasi dan sentimen para investor. Dan perbandingan data ini dengan brilian mengilustrasikan kenapa pasar sering banget skeptis sama klaim-klaim keberhasilan pemerintah. Gini, pas pejabat kita ngebanggain pertumbuhan ekonomi 5,61% dan membandingkannya sama negara maju macam Amerika atau Singapura, pasar tuh ngerasa itu perbandingan yang nggak valid. Negara maju kan emang ruang tumbuhnya udah mentok. Tapi, coba kalau kita bandingin sama sesama negara berkembang atau emerging market. Taiwan itu bisa mencetak pertumbuhan lebih dari 13%, padahal pengeluaran pemerintahnya cuma di kisaran 3%. Vietnam juga tumbuh di atas 7% dengan belanja pemerintah di bawah 5%. Pertumbuhan mereka itu disetir sama mesin ekspor yang kuat, bukan cuma hasil dari mompa uang belanja pemerintah doang. Jadi, poin krusialnya begini. Kepercayaan pasar itu runtuh bukan semata-mata karena defisitnya gede, tapi lebih ke kualitas komunikasi publiknya. Kalau pasar yang notabene punya analis pintar dan akses data makro yang komplit, terus-terusan disuguhi klaim yang terlalu diglorifikasi tanpa konteks perbandingan yang setara, ya kredibilitas pemerintah di mata mereka otomatis turun. Ditambah lagi kurangnya disiplin fiskal dan arah kebijakan ekonomi yang kadang kerasa buram. Ujung-ujungnya, investor yang rasional bakal cabut. Fenomena capital flight atau kaburnya modal asing ke luar negeri inilah yang jadi aktor utama di balik tersungkurnya rupiah kita ke level 17.500. Oke, situasinya emang kompleks banget, tapi kita masih punya peta jalan kok. Mari masuk ke bagian kelima dan terakhir kita, 3 solusi kunci buat kembaliin stabilitas ini. Ayo kita lihat gimana langkah-langkah ini harus dibangun berurutan biar efektif. Langkah pertama dan ini yang paling esensial, perbaiki komunikasi publik. Stop mengglorifikasi data secara berlebihan. Pasar global itu bakal jauh lebih respek sama komunikasi yang jujur, transparan, dan objektif. Langkah kedua, restrukturisasi APBN. Belanja-belanja lembaga yang sekiranya kurang nendang atau nggak efektif itu mutlak harus dipangkas, biar ruang gerak fiskal kita lebih lincah. Dan di saat yang sama, kasih insentif yang konkret, biar dolar dari hasil ekspor para pengusaha itu betah nongkrong di bank-bank dalam negeri, bukan malah ditaruh di luar negeri. Dan langkah ketiga adalah sinergi. Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan, kebijakannya nggak boleh nabrak satu sama lain. Dari kebijakan suku bunga, aturan perbankan, sampai postur subsidi energi semuanya harus selaras kayak satu orkestra yang rapi. Pada ujungnya, sebuah ekonomi itu berdiri kokoh di atas satu fondasi yang tak kasat mata, tapi nilainya luar biasa mahal, yaitu kepercayaan. Pertanyaannya buat kita sekarang, mampu nggak pemerintah ngebalikin disiplin fiskal yang ketat dan komunikasi publik yang benar-benar jujur, sebelum makin banyak modal yang cabut dari pasar domestik kita? Jawaban dari pertanyaan ini yang nantinya bakal nentuin seberapa mahal harga barang-barang di supermarket yang bakal kita bayar beberapa bulan ke depan. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah data kali ini. Semoga analisis ini bikin kita semua lebih waspada dan punya kacamata yang lebih objektif waktu melihat ekonomi makro kita. Sampai jumpa di analisis selanjutnya.